guys, kami dari kelompok 10. Aku Veronica Amalia Putri dengan NIM K1521001 dan aku Ergin Wansya Gelar Negara dengan NIM K1521023. Benar deh, kayaknya kurang enak kalau hitam putih. Nah, kita lagi ada di mana sih, Mbak? kita lagi ada di SMK Negeri 1 Surakarta. Kita mau ngapain sih sebenarnya di sini tuh? Nah, dia di sini tuh mau bikin vlog sekaligus wawancara tentang analisis instrumen evaluasi yang ada di SMK Negeri 1 Surakarta. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa langsung ke video selanjutnya ya. Let's go. Bareng nanti mungkin bisa wawancaranya karena materinya per kelompok beda, jadi biar masing-masing dibahas gantian gitu ya maksudnya nanti. Berarti ini mau ada sesi wawancara Ya, di disik pokok Kita mau nyari tempat. Selamat siang Bu Rita, kami dari kelompok 10. Saya Veronica. Saya Ergin Wansya. Nah, ini mau tanya-tanya materi kita kan tentang analisis evaluasi, jadi lebih ke yang dianalisis tentang soal-soal yang diberikan gitu Bu. Nama saya Rita Dunawanti, saya di SMK Negeri 1 Surakarta ini selaku guru seni dan koordinator proyek. Apakah ada tim sendiri untuk mengevaluasi dan menganalisis dari soal-soal dari dinas gitu Bu? Kalau soal-soal itu saat ini tidak ada yang dari dinas ya. Ya, kalau soal itu sebenarnya standarisasi untuk SMK itu kan nanti ada namanya LSP. Istilahnya kalau untuk menjadi profesional siswa itu kan nanti yang menilai LSP. Kalau dulu memang soal itu yang buat kan pusat gitu. Tapi kalau sekarang itu ya kayak tes itu sebenarnya yang buat gurunya sendiri, standar gurunya sendiri, sama MGMP. Ya. Proses untuk menganalisis soal-soalnya tuh biasanya tuh kayak gimana bentuknya? Penilaian itu melalui proyek penilaiannya, bukan yang semata-mata tes tertulis. Kalau dulu, kalau tanya tentang tes tertulis, kalau dulu zaman tes tertulis ya yang menganalisa nanti, misalnya ya satu MGMP itu kan nanti ada 4 orang misalnya, yang membuat soalnya A, B, yang menganalisa nanti yang CD, yang CD membuat soal juga menganalisa, jadi kayak gitu kan, gitu. Terus nanti diterapkan ke siswa, baru hasilnya apa kita analisa lagi. Misalnya, ini soal ini bisa dipakai lagi tahun depan dengan versi yang berbeda. Anda kan sudah mengajar beberapa tahun, ada perbedaan kurikulum. Itu ada standar ketentuannya, perbedaannya itu seperti apa sih Bu kira-kira tiap kurikulum? Itulah kurikulum merdeka. Bagaimana kita memerdekakan, tetapi bagaimana juga murid kita dengan merdeka itu bertanggung jawab, itu yang susah. Jadi ada kemauan dari diri mereka. Itulah pelajaran sekarang. Ya memang agak mengadopsi dari pelajaran-pelajaran luar negeri kan memang begitu. Ya. Bagaimana minat mereka itu yang memunculkan dari mereka, bukan gurunya. Nah, gurunya maksa, ya nyatet tulis di papan. Guru nulis ya nulis, saya dulu juga gitu nulis, ngetoke guru ngarung. Wah, gue tulisan sesuai diseret-seret. Tekan rumah ini gue bantal. Pelajaran berikutnya ulangan. Oh ya, lagi bisa. Ya kan? Ya Pak ya. Ngalami tak?
sebenarnya kita itu pernah mengalami seperti murid-murid. Nanti kalian juga gitu. Kalau anak mulai gini, kalian aja, kalian belum pernah gitu enggak sih? Gitu kan? Nah itu, ini memang perubahannya itu. Nah, pengen tanya. K13 itu kan ada kisi-kisinya, ada kriteria dari pusat. Ya. Kisi-kisi itu yang nantinya kita jabarkan. Kalau yang merdeka, karena kita sendiri yang nanti mengolah CP, ATP gitu ya, menjadi modul itu kita, sehingga ketika kita diterapkan dengan siswa yang mau tidak mau kan sesuai dengan capaian yang ingin kita raih. Jadi disesuaikan dari kondisi sekolah itu atau kondisi siswa. Sebenarnya di situ. Kalau sekarang kan ada awal masuk itu biasanya ada namanya asesmen diagnostik awal. Nah, zaman sekarang pakai itu. Jadi bagaimana kita mengetahui kemampuan anak kita itu awalnya itu seberapa sih? Kita data dulu. Oh, mereka perasaannya juga bagaimana sih ketika pembelajaran awal itu? Oh, bagaimana juga mereka mendapatkan sesuatu sebelum fasenya kita. Terus itu nanti berarti hasil dari asesmennya itu dijadikan sebagai patokan untuk membuat soalnya itu tadi? Enggak, dipatokkan untuk nanti kita melangkah dulu. Capaiannya kan dari kita, dari sesuai dengan kriteria CP yang dari pusat kita istilahnya kita jabarkan. Nah dari ini nanti soalnya kan ini kita lihat, oh sampai sini, sampai enggak kita ke sana. Jadi intinya ya kita lagi. Soal-soal itu dari capaian yang ada, CP yang ada kita bentuk dalam ATP itu, tapi kan itu yang buat kita, bukan dari. Nah CP memang dari pusat ya, capaian pembelajaran itu dari pusat kalau belum merdeka. Kalau ATP kan yang buat dari sekolah masing-masing. Nah gitu. Dari capaian yang ingin dicapai. Nah, jadi tergantung sekolah masing-masing kalau soal yang kurikulum merdeka. Tapi kalau yang dulu kurikulum 13 kan ada patokannya. Ini kan tadi kan ada analisis dan evaluasi soal-soal sebelum diberikan ke siswanya nih. Jadi biasanya analisis itu soal yang pernah dipakai, gitu kan. Terus itu kita analisa dulu, kira-kira nanti ke depannya kita dikasihkan lagi untuk yang berikutnya atau tidak itu aja. Setelah diberikan terus hasil dari siswanya dievaluasi gitu. Ya, cenderung seperti itu. Tapi juga bisa sih di awal, tapi biasanya kalau jujur kayak gitu kan udah dijajal kok ya. Kalau kan biasanya gitu, mana-mana lah. Kita coba dulu anak-anak bisa pandang gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan kriteria soal yang baik itu nggak dipakai lagi gitu ya. Atau kayak dimodifikasi atau gimana? Diperbaiki bisa, dianulir bisa. Kalau ini sih aku mau tanya pribadi sih satu aja. Kan tadi yang masalah KKM itu ya Bu. Kan kalau di Merdeka ini kan udah nggak ada KKM, jadi kalau misal siswa pun nggak bisa tetap dinaikkan. Nah menurut pendapat Ibu sendiri itu hal tersebut gimana gitu, dampaknya ke siswa itu gimana, kayak ibaratnya kayak kita bisa nggak bisa tetap dinaikkan gitu. Ini gini, kalau standar kurikulum yang baru yang merdeka itu boleh naik tetapi harus menyelesaikan kekurangan di fase sebelumnya. Jadi kalau memang mereka itu belum bisa baca, si anak itu bisa naik, benar. Secara psikolog kan dia butuh naik ya. Tapi nanti ketika naik itu dia harus bisa membaca dan baca dari guru yang awal. Gitu, standarnya gitu. Nah itu kalau memang agak susah, yang diperlukan selanjutnya adalah dukungan orang tua. Ini yang sekarang penting sekali. Pembelajaran sekarang itu memang harus antara orang tua dan guru sebenarnya bersinergi. Saya nama Erik mengucapkan makasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau enggak itu. Bisa dilanjutkan. Gimana di wawancaranya? Saat informatif sekali kan? Ya, pastinya sangat informatif ya, karena kita sudah melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMK Negeri 1 Purwakarta ini. Kita saya ini udah ada di akhir video. Kita pantau dulu nggak sih hari ini? Oke, berpergian pada siang hari untuk menuju SMK 1. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.